para pejabat tinggi, jangan pernah masuk ke kampung ini. Berani kalian melanggar, jabatan kalian akan menjadi taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mengklik video ini. Bersama saya, kalian akan melihat dunia secara lebih luas lagi. Pada konten kali ini, saya akan membahas sebuah desa atau dusun di Kediri, Jawa Timur, yang melarang para aparat pemerintah atau petinggi Polri atau siapapun para pejabat di seluruh negeri ini ataupun priyayi, semuanya dilarang masuk ke dusun ini. Desa itu bernama Desa Tales, Dusun Sentono. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat desa ini begitu unik dan viral di media sosial? Mari kita cari tahu jawabannya. Jangan di skip-skip, tetap tonton stay sambil ngopi. Oke? Desa Tales terletak di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa ini memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Sentono, Dusun Ngadirejo, Dusun Tales, Dusun Ngadiluih, dan Dusun Ngadisari. Namun dari 5 dusun tersebut, hanya ada 1 dusun yang melakukan larangan masuk bagi para aparat, TNI Polri, bahkan juga priyayi. Aturan ini sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman Belanda dan mungkin malah lebih lama. Larangan tersebut terpampang jelas di pintu masuk Dusun Sentono. Di dalam papan tersebut tertulis, pemerintah, TNI, Polri, priyayi, BB. Nah, perlu saya jelaskan ya, priyayi BB itu artinya adalah priyayi atau besar-besar, atau bisa juga dikiaskan para pejabat atau priyayi yang sombong dan angkuh. Hal ini tentu bukan tanpa alasan kenapa dusun ini melakukan pelarangan, dan pasti ada sebab musabab yang melatar belakangi aturan ini. Lalu apakah kalian percaya dengan hal semacam ini? Lalu seandainya kalian adalah termasuk orang yang masuk ke dalam larangan, beranikah kalian masuk ke Dusun Sentono? Jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Menurut Kepala Desa Tales yang bercerita, larangan ini bermula karena kutukan yang disampaikan oleh seorang putri yang bernama Dewi Ambarwati. Putri Ambarwati merasa tertipu setelah dinikahi oleh seorang pria yang rupanya dia adalah seorang bupati. Dari kejadian ini, Dewi Ambarwati mengutuk siapapun pejabat pemerintah yang masuk ke Dusun Sentono ini akan mendapatkan sebuah kesialan. Kutukan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun oleh warga dusun setempat. Cerita ini bermula dari kisah seorang gadis atau kembang desa yang bernama Dewi Ambarwati. Sosok yang dipercaya memiliki paras yang sangat cantik. Sudah barang tentu kecantikannya akan membuat banyak pria tergila-gila. Sudah barang tentu dengan kecantikannya ini pasti akan berdampak dia akan diperebutkan oleh banyak lelaki. Namun sepertinya sang putri adalah sebuah sosok yang sangat selektif. Meskipun banyak lelaki yang berusaha mendekati, tak ada satupun yang dapat meluluhkan hatinya. Namun kekuatan hatinya tiba-tiba berubah setelah suatu hari Dewi Ambarwati bertemu dengan seorang laki-laki tampan. Dan ternyata dia adalah seorang bupati dari kota Solo. Namun Dewi Ambarwati tidak seperti ciwi-ciwi kosong yang sekarang banyak berkeliaran di media sosial yang hanya bermodalkan muka yang glowing. Ia tidak mudah percaya begitu saja. Dalam hatinya ada sebuah pertanyaan. Seorang bupati dengan wajah yang sangat ganteng, apa iya dia belum memiliki istri? Apalagi kan banyak para pejabat di masa itu yang dikenal memiliki banyak istri. Menurut cerita, Dewi Ambarwati adalah sosok yang tidak mau suaminya kelak memiliki banyak istri. Apalagi dia merupakan seorang putri raja yang sangat cantik. Yang sudah pasti dia akan memiliki banyak privilege untuk memilih lelaki seperti apa yang dia inginkan menjadi pendampingnya atau menjadi pasangan hidup. Tetapi Dewi Ambarwati tetaplah seorang perempuan yang ada saat di mana dia akan mudah termakan kata-kata manis seorang lelaki. Singkat cerita,
Sang bupati berhasil meyakinkan bahwa dia adalah seorang pria single dan akan menjadikan si gadis wanita satu-satunya. Ternyata rayuan sang bupati cukup ampuh sehingga dapat meluluhkan hati sang putri. Akhirnya keduanya pun melangsungkan pernikahan. Tetapi sang putri saat itu belum sadar bahwa dia sudah ditipu oleh sang bupati. Dan Putri Ambarwati menjadi korban para pejabat yang banyak simpanan. Itu gak terjadi dari dulu. Sekarang pun, apa kata kalian? Insting Ambarwati terbukti benar. Setelah dia diboyong ke Kadipaten, akhirnya si Putri Ambarwati mengetahui bahwa si bupati ini sudah memiliki banyak istri. Sedih sudah pasti, kecewa sudah pasti, tapi semuanya sudah terjadi. Tetapi Putri Ambarwati tidak mau pasrah begitu saja dengan keadaan. Di balik rasa kecewa yang cukup dalam, Putri Ambarwati membuat sebuah rencana yang sangat gila, yaitu pergi atau lepas dari cengkraman sang bupati. Apakah ini akan berjalan dengan mudah? Tentu tidak. Pergi dari rumah sang bupati bukanlah hal yang mudah. Harus sabar, harus mencari celah, memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Rencana Dewi Ambarwati akhirnya membuahkan hasil. Pada suatu hari akhirnya dia bisa meloloskan diri dari rumah sang bupati. Namun sebagai seorang perempuan yang tinggal di sebuah dusun, dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia luar. Tetapi rasa sakit membuatnya kuat. Ia berjalan tak tentu arah, mengikuti kemana saja kaki ingin melangkah. Sampai pada akhirnya Putri Ambarwati tiba di dusun Sentono. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati dan bersedia memberikan tempat untuk berteduh. Namun rupanya kepergian istri baru membuat sang bupati murka. Yang namanya pejabat, sudah barang tentu dia memiliki banyak alat yang bisa dimanfaatkan. Alhasil keberadaan Putri Ambarwati diketahui oleh seorang prajurit dan bergegas menjemputnya. Namun Putri Ambarwati yang sudah sangat kecewa menolak dengan keras dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah si nenek. Kabar kedatangan para prajurit dari Kadipaten rupanya menyebar luas ke seluruh desa. Lantas karena keberadaan Putri Ambarwati sudah diketahui oleh antek-antek dari sang bupati, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan rumah si nenek. Tetapi rupanya kedatangan prajurit itu membuat perhatian masyarakat tertuju kepada Putri Ambarwati. Dan akhirnya kepergian Putri Ambarwati menjadi sebuah pusat perhatian masyarakat desa. Baik itu si nenek, baik itu para prajurit, mencoba mengikuti langkah kaki Putri Ambarwati. Dari semua yang menyaksikan, semuanya tidak ada yang tahu kenapa langkah Putri Ambarwati menuju ke pemakaman. Tetapi setelah Putri Ambarwati sampai di sebuah pemakaman, dia berhenti. Kemudian Putri Ambarwati memberikan sebuah pesan kepada warga desa Dusun Sentono. Kurang lebih begini bunyinya, saya akan meninggalkan pesan kepada kalian. Nanti kalau ada priayi yang berani masuk ke Dusun Sentono, dia akan menerima hukuman dariku. Dia akan mendapatkan musibah dari si Putri Ambarwati. Setelah menitipkan pesan, Putri kembali melanjutkan langkahnya diikuti oleh warga. Namun tiba-tiba si gadis menghilang entah kemana. Namun kebenaran cerita ini masih menyimpan tanda tanya. Menurut salah satu sumber yang mencoba menguak kebenaran kisah ini dalam sebuah buku yang berjudul Cerita Rakyat Kediri, karya Edi Santosa dan Umaryanto yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2015. Buku ini mengisahkan tentang sosok Dewi Ambarwati yang merupakan putri raja yang tinggal di Dusun Sentono pada zaman dahulu. Seperti yang sudah diceritakan di atas, bahwa Dewi Ambarwati kecewa karena suaminya telah berbohong. Sehingga mengutuk siapapun priayi atau abdi negara yang masuk ke Dusun Sentono akan mendapatkan musibah. Namun dalam buku ini juga tidak menyebutkan sumber-sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bisa dikatakan bahwa cerita yang berkembang hanya merupakan cerita rakyat yang sudah turun-temurun. Oleh karena itu tidak ditemukan bukti-bukti yang menguatkan cerita ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum.